warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adikku sekalian dan anakku sekalian, kita akan lanjutkan 6 nomor akhir ya dari sesi kedua Maddas Soshum UTBK SBMPTN. Di sini soalnya adalah jika 27 pangkat M sama dengan 8, maka 3 kali 9 pangkat M dikurangi 3 pangkat M plus 1 itu sama dengan berapa? Oke. Nah, kita bisa langsung di sini menguraikan 27 pangkat M sama dengan 8 ya. Kita tahu bahwa 27 pangkat M itu sama dengan 3 pangkat 3 M ya. Jadi 27-nya itu sama dengan 3 pangkat 3 M sama dengan 8 gitu kan. Oke, di sini maka 3 ini 3 pangkat 2M ya kan. Kalau 9 itu sama dengan 3 kuadrat, 9-nya pangkat M jadi 9 pangkat M 3 sama dengan 3 pangkat 2M dikurangi 3 karena ini plus 1 dikali 3 pangkat M sama dengan berapa. Jadi di sini kita harus tahu ya 3 pangkat M-nya berapa, 3 pangkat 2M-nya berapa. Nah, kalau misalkan sekarang 3 pangkat 3M sama dengan 8, berarti kita mau mengubah menjadi 3 pangkat 2M ya. Ya kan? Itu kan berarti harus dikalikan dengan 2/3. Ya. 2/3 itu berarti, nah kalau misalkan ini dikalikan, dipangkatkan 2/3 lagi, berarti 8-nya juga sama, harus dipangkatkan 2/3. Begitu ya. Jadi 3 pangkat 2M itu sama dengan, kita tahu bahwa 8 itu 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 2/3. 3-nya dicoret, berarti 2 pangkat 2, itu sama dengan 4. Jadi 3 pangkat 2M-nya sama dengan 4. Lalu 3 pangkat M-nya berapa? Sebentar. Ya, 3 pangkat 3M-nya sudah tahu 8. Jadi lalu diketahui ya 3 pangkat 2M-nya sama dengan 4 kan? Oke, sekarang 3 pangkat M-nya berapa? Dari sini 3 pangkat 2M itu dikalikan setengah ya. Berarti 4 juga sama dikalikan setengah. Ini supaya 3 pangkat M, berarti 3 pangkat M-nya itu sama dengan 2. Ya udah. Berarti kita tinggal langsung masuk-masukkan di sini ya. 3 kali 3 pangkat 2M. Berarti sama dengan 3, 2 pangkat M-nya 4 dikurangi 3 dikali 3 pangkat M. Ya, 3 pangkat M-nya 2. Berarti sama dengan ya 3 kali 4 12 dikurangi 6 sama dengan 6 isinya. Nah, itu anak-anak. Oke. Jadi jelas ya di sini. Jadi kalian jangan, sekarang mungkin sekalian udah menguasai ya. Kalau misalkan sekarang kayak misalkan Om bisa lagi memberikan salah satu contoh, misalnya seperti ini ya. Misalkan 64 pangkat 3M itu sama dengan 5, begitu ya. Nah, berapakah 64 pangkat M? 64 pangkat M itu kan berarti 3M dikali sepertiga, berarti yang kanannya juga harus dipangkatkan sepertiga. Ya, berarti di sini 64 pangkat M itu sama dengan akar pangkat 3 dari 5, begitu ya. Itu cara perpangkatan di mana kalian bisa mengkonversikan atau mencari nilai-nilai lain dari satu ketentuan yang diketahui. Begitu caranya. Jadi disamakan pangkatnya begitu. Nah, seperti ini 27 pangkat M sama dengan 8. Tapi di soal itu hanya diketahui 3 pangkat 2M dan 3 pangkat M. Jadi kita harus tahu dulu 3 pangkat 2M-nya berapa, 3 pangkat M-nya berapa ya. Yaitu dengan cara 3 pangkat 3M sama dengan 8. Pangkat 3M ini dirubah menjadi 2M itu dengan cara dikalikan 2/3, ya kan? Nah, sehingga menjadi 3 pangkat 2M. Ya 8-nya juga sama, berarti dipangkatkan 2/3. Kita tahu bahwa 8 itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2/3, berarti 2 pangkat 2, ya kan? 3-nya dicoret ini. Ya kan? Oke, nah sekarang 3 pangkat M-nya berapa? Ya udah, tinggal ambil lagi dari sini. 3 pangkat 2M sama dengan 4. Berarti 3 pangkat 2M itu sama dengan 4
agar kita merubah 3 pangkat 2M menjadi 3 pangkat M, itu berarti dipangkatkan setengah. Berarti yang kanan juga dipangkatkan setengah. Berarti 3 pangkat M sama dengan 2. Caranya begitu. Ya. Oke, sekarang lanjut nomor 11. Jika B log A ditambah akar B log A sama dengan 4, maka A log B sama dengan, nah ini gampang. Ya. Kalian harus tahu kalau misalkan sekarang yang namanya basis itu berpangkat, di sini kan pangkatnya setengah dia. Pangkatnya bisa turun dia tapi menjadi penyebut alias di bawah. Begitu. Kita tulis lagi di sini, berarti B log A ditambah B pangkat setengah log A sama dengan 4. Yang setengah ini dia bisa turun tapi jadi penyebut. Berarti di sini ini menjadi 1/1 di bawah dia. Log A, B log A ya. Setengahnya turun menjadi penyebut. B log A. Ya, apa sebabnya sekarang harus diturunkan? Karena di sini bilangan pokoknya harus sama ya. Bilangan pokoknya harus sama. Di sini B, di sini B pangkat setengah. Jadi B pangkat setengahnya harus dibuang dia. Ya, ketentuan dalam logaritma jika basis berpangkat, maka pangkatnya itu bisa dibuang menjadi penyebut. Nah, ini 1 dibagi setengah itu sama dengan 2 kan? Ya udah, B log A ditambah 2 B log A sama dengan 4. 1 telur sekarang udah sejenis. 1 buku ditambah 2 buku, 3 buku. Berarti ini menjadi 3 B log A sama dengan 4. 3-nya pindahkan ke kiri. Berarti terus lagi di atas. Jadi B log A itu sama dengan 4/3. A log B itu sama dengan 1/, nanti dulu, B log A itu sama dengan 4/3 ya. Berarti kalau misalkan sekarang numerus dan bilangan pokoknya dibalikin menjadi A log B, ini berubah menjadi 1/nya, dibalikin juga sama. Berarti 3/4 isinya ya. Isinya adalah A. Oke, nomor selanjutnya nomor 12 ya. Tinggal 1, 2, 3, 4 lagi ya. Jadi pas 15 nomor ya. Seperti tes UTBK yang akan kalian jalani, dimana semuanya bernilai 15 nomor. Persamaan kuadrat X kuadrat min A plus 1X ditambah A sama dengan 0 punya akar-akar X1 dan X2. Jika X1, X2 dikurangi 1 sama dengan 3, maka nilai A adalah... Oke. Sekarang lihat. Di sini kita tahu ininya buka ya. Berarti ini X1 kali X2 dikurangi X1 sama dengan 3. Oke, dan kita tahu bahwasannya perkalian daripada akar-akar tersebut yaitu C per A. Berarti ini A dikurangi X1 itu sama dengan 3, ya kan? Berarti di sini X1-nya dipindahkan ke kanan, min jadi plus, 3-nya pindah ke kiri, dari plus jadi min. Berarti A min 3 sama dengan X1. Oke. Nah, ini karena X1 ini merupakan akar-akar ini, ya kan? Ya udah, kita ganti X-nya dengan A min 3. Berarti persamaan di atas menjadi A min 3 kuadrat dikurangi A plus 1 dalam kurung dikalikan X-nya yaitu A min 3 ditambah A sama dengan 0 ya. Kita buka, berarti A kuadrat min 6A plus 9 dikurangi ini juga sama A kuadrat min 3A ditambah A min 2A min 3 ditambah A sama dengan 0. A kuadrat min A kuadrat coret, berarti habis kan. Berarti yang bersisa itu adalah tinggal min 6A ditambah 9 min plus 2A ya kan, min plus 6 ditambah A sama dengan 0 ya. Kita jumlahkan variabel yang mengandung suku yang mengandung variabel A-nya, min 6A 2A ditambah A 3A berarti min 3A. Terus angkanya konstantanya juga sama, dijumlahkan 9 ditambah 6 15 ya, ditambah 15 sama dengan 0. Berarti 3A sama dengan 15. Jadi A-nya sama dengan 15/3 sama dengan 5 jawabannya ya.
Oke. Sebentar. Oke, ini A kuadrat min 3A. Ya. A kuadrat 1A min 3A min 2A. Betul. Min 3 betul juga sama. Sekarang dibuka ininya, berarti min A kuadrat A-nya habis. Min berarti plus 2A. Min. Oh, ini Om salah ya. Min 2A itu jadi 2A plus 2A. Ini min 3. Berarti ini plus 3. Sorry. Ya, ini plus 3 ini. Pantesan nggak ada jawabannya. Oke. Jadi di sini min 3 sama dengan 12 ya, bukan 15. Karena ini konstantanya 9 ditambah 3 bukan ditambah 6 ya. Oke, berarti ini 3A sama dengan 12. Jadi A-nya sama dengan 12 per 3 atau 4 ya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Sebentar. Om ini habis pulpennya, sebentar ngambil dulu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor. Jadi ini 4 ya, 12 per 3. Ini 12 per 3 jadi 4 isinya. Sekarang nomor 13. Nomor 13 ini diketahui suatu persegi. Kalian tahu ya kalau persegi itu panjangnya sama ya, dimana panjangnya satu-satuan semua ini. Satu ya. Oke. Satu-satuan tampak seperti pada gambar. Dibagi 5, ini yang 5 ini sama luasnya, berarti ini 1/5, otomatis kan ini 1/5, ini 1/5, ini 1/5, ini 1/5. Oke. Nah, kalian lihat. Ini 1/5. Panjang dari sini ke 1, berarti ini 1/5. Begitupun yang ini 1/5. Sisanya berarti tinggal berapa? Ya, 1/5, 1/5 berarti ini yang dibagi 2. Ya, sisanya berarti dibagi 2 kan? Berarti 3/5. 3/5 dibagi 2, 3/10 ini. 3/10 ya, ini. Luasnya 1/5, berarti 3/10 kali berapa? Ini AB ditanyain. Panjang dari sini ke sini. Dikali AB itu sama dengan 1/5. Jadi AB-nya itu sama dengan 1/5 dibagi ya 3/10 atau 1/5 dikali 10/3. 10 dengan 5-nya bisa dicoret jadi 2, berarti 2/3. Oke, jadi jawabannya B ya. Oke, jadi begitu caranya. Ya, kalau ada soal sejenis seperti ini, ya kalian harus ingat ya, di sini kalian ini kan luasnya sama ya. Jadi kalian tulis ini 1/5, luasnya 1/5 ya kan. Nah, kita lihat yang paling bawah dengan yang paling atas itu sama, panjangnya kan 1 kita tahu ya. Berarti ini lebarnya berapa? Karena harus luasnya sama dengan 1/5, berarti lebarnya harus 1/5. Begitupun ini 1/5. Kita tahu dari sini ke sini sama dengan 1 ya. Sudah diambil 2/5, berarti sisanya 3/5. 3/5 ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Ya, berarti ini itu 3/5 dibagi 2, 3/10. Ya. Karena ditanyakan AB dari sini ke sini, berarti AB kali 3/10 sama dengan 3/5. AB-nya berapa gitu? 3/10 kali AB sama dengan 1/5. Berarti AB-nya sama dengan 1/5 dibagi 3/10. 3/10 1/5 kali 10/3 sama dengan 2/3. Oke, begitu. Sekarang nomor 14, mudah ya. Jika A berada di antara 1 dan 2, semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, ini pertidaksamaannya min X kuadrat tambah 2X kurangi 6 per X kuadrat kali X plus 3 kali X min 2 kurang dari sama dengan 0. Kamu lihat, min X kuadrat ditambah 2X dikurangi 6. 2AX ya. 2AX min 6. Ini jelek. Min X kuadrat ditambah 2AX min 6. Kita tahu diskriminan itu sama dengan kan B kuadrat min 4AC ya. Oke, kalau sekarang disebutkan di sini A-nya berada di antara 1 dan 2. Kita masukkan aja yang paling gede ya. Paling gede berarti kalau A-nya sama dengan berapa?
2 misalkan ya. 2, kalau kita masukkan A-nya 2 berarti kan 4. B-nya berarti 4, 16 dikurangi 4 kali 6. Ya. Oke, dikurangi min 6 kali min 1 gitu maksudnya kan. B kuadrat min 4AC. A-nya min 1, C-nya min 6. Berarti dikurangi 4 kali 6, 24. Ini kurang dari 0. Ya kan? 16 dikurangi 24 kurang dari 0. Jadi ini itu adalah definit negatif. Berapapun angka dimasukkan ke situ nilainya negatif. Nah, sekarang lihat lagi di sini ya. Kalau atasnya negatif, bawahnya harus apa supaya negatif? Karena di sini kurang dari sama dengan 0 kan? Nah, berarti negatif harus bawahnya berarti harus positif. Ya udah, berarti kita harus menguraikan x kuadrat x plus 3 x min 2 ya. Ini harus karena atasnya negatif supaya negatif berarti ininya harus positif atau lebih dari sama dengan 0. Ya. Kita ambil ini pembuat nolnya 0, ini min 3, ini 2. Kalian taruh dalam garis bilangan. Ya. Min 3 0 2. Di sini ada 0, awas. Kalau 0 x kuadrat berarti nggak selang-seling, dia sama tandanya. Kita cari dulu yang paling besar di sini. Yang paling besar di sini itu positif, ya. Positif. Berarti otomatis ini negatif. Pembuat nolnya karena x kuadrat di sini jadi tidak selang-seling, yang ini doang. Berarti ini juga negatif sama. Nah, ini berarti positif. Jadi daerah asalnya adalah ini, daerah hasilnya. Di mana di sini ada berisi karena ada sama dengannya. Ngerti ya? Oke. Kalau ada x kuadrat begini coba kalian masukkan sekarang ya, antara min 3 dan 2. Pasti nilainya negatif. Kita masukkan sebelah kiri 0. Berarti min 1 ya. Min 1 tambah 3 sama dengan 2. 2 kali min 3. Min 6. Ya, min 6 kali min 1 kuadrat. Min 6 kali 1. Min 6 berarti negatif. Betul kan? Sekarang yang kanannya juga sama. Kalian masukkan 1. 1 dikurangan 2 min 1 kan. Min 1 dikali 4 min 4. Min 4 kali 1 min 4. Berarti negatif. Betul kan? Jadi itu adalah hal yang harus ditandai oleh kalian. Kalau seandainya dalam pertidaksamaan itu ada x pangkat 2, bukan x pangkat 3 ya, x-nya pangkatnya genap gitu. Nanti di selangnya ini nggak selang-seling pada hanya pada dia doang begitu. Jadi kanan kirinya tuh sama tanda dia, ya, dari pembuat nolnya. Ngerti? Nah, tapi setelah itu baru selang-seling lagi. Berarti habis ini kan 2 ya. Berarti dari min berarti jadi positif ya. Dari sini juga sama ya, dari negatif menjadi positif begitu ya. Oke. Satu lagi nomor 15. Nomor 15 itu adalah deret ya. Jika U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik adalah deret tahingga dan rasio deret tahingga tersebut berada di antara min 1 dan 1 rasionya itu. Dan di sini ada ketentuan U1 sampai tahingga itu sama dengan 9 kali U3 sampai tahingga. Oke, ya. Oke, berarti di sini kita tahu ini rumusnya adalah U1A air ya, A per 1 min R. Di mana beda antara A ini dengan A ini? Kalau A ini minus 1, ya kan? Oke, dibagi 1 rasionya dikurangi dibagi R kan? Oke. Nah, kalau ini mah ini sama dengan 9 ya. 9 kali rasionya apa? A-nya apa? U3. U3 itu sama dengan A ditambah 2 beda. R-nya bagaimana? R-nya sama. R-nya sama, rasionya sama ya. Berarti persamaan menjadi seperti ini. A 1 min R itu sama dengan 9. Oh, kok beda? Sorry. AR maksudnya ya, AR kuadrat. Sorry. Ini AR kuadrat ya. Ini Om, kalau ini deret aritmatika dong. Ya kan, berarti U3 itu sama dengan AR kuadrat. Kita tulis lagi AR kuadrat per 1 min R. Oke, kamu lihat sini. Tuh lihat ya. Berarti kita bisa mengalihkan, berarti ininya bisa dicoret. Tuh.
Bisa dicoret sehingga A sama dengan 9AR kuadrat. Jadi R kuadrat itu sama dengan A dibagi 9A sama dengan 1/9. Berarti R-nya sama dengan 1/3 atau R-nya sama dengan -1/3. Begitu ya. Ya. Oke. Nah, lihat ya di sini. Ini ada ketentuan ini kan tadi di mana rumus jumlah suku ke N dari tahingga itu kan rumusnya A per 1 min R ya. Ini S tahingga. Sehingga begini kan. Ada ketentuan dalam soal itu seperti ini. Ya, kita masukkan rumusnya. Ini A-nya sama dengan U1 ya. Kita tulis A aja dari sini. A nanti di bawah nih. U1 dibagi 1 min R ya sama dengan 9. Nah, kalau ini suku pertamanya adalah U3. Kita tahu ya dalam deret geometri kalau U3 itu sama dengan AR kuadrat ya. 9 dikali AR kuadrat per 1 min R. Oke, ini dikurungin berarti 1 min R-nya bisa dicoret. Ya, ini dirubah nanti ini dirubah menjadi A. Ya. Jadi ini tuh lihat. Berarti karena habis ininya dicoret di kanan kiri berarti A sama dengan 9 AR kuadrat. A-nya coret, ya kan? A-nya dicoret, berarti ini karena perkalian ini menjadi 1 kalau dicoret. Berarti R kuadratnya sama dengan, atau nggak usah dicoret ya, langsung aja di sini A per 9A, A-nya coret berarti 1/9. Jadi R kuadrat sama dengan plus minus akar 1/9 yaitu 1/3 dan -1/3. Oke. Nah, mungkin cukup sekian ya pembahasan dari Bapak 15 soal dari matematika dasar SOSHUM itu yang kedua ya, itu tahun 2000 nggak tahu nih di sini 2016 kalau nggak salah 2016 atau 2018 ya. Ya udah sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.